Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini ya. Di video kali ini saya akan membagikan resep cemilan yang super enak. Ini lembut banget, super legit, pas dimakan intinya tuh pecah di dalam mulut. Resepnya ini udah sedikit saya modifikasi ya supaya lebih praktis bikinnya. Langkah pertama, di sini saya bakal bikin baluran kelapanya. Di sini saya sudah siapkan 250 gram kelapa parut yang saya ambil bagian putihnya aja. Kemudian bakal saya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, lalu dicampur merata bisa menggunakan tangan, tapi pastikan tangannya ini udah dicuci bersih ya. Nah, jika kelapa parut dan garamnya kira-kira sudah tercampur merata, langkah selanjutnya bisa dikukus. Ini kelapa parutnya, tapi sebelumnya kukusannya ini udah saya panaskan terlebih dahulu ya. Kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kelapa parutnya ini bisa diangkat lalu didinginkan terlebih dahulu. Langkah kedua, di sini saya bakal bikin air pandannya. Siapkan panci, kemudian masukkan 400-420 ml air putih. Kemudian bisa dimasukkan setengah sendok makan perisa pandan. Supaya warnanya nggak terlalu hijau seperti ini, di sini saya bakal tambahkan secukupnya pewarna kuning. Untuk banyaknya ini disesuaikan aja. Di sini saya pakai kira-kira 1/3 sendok makan ya. Untuk teman-teman yang di rumahnya punya daun pandan dan daun suji, bisa dibikin jusnya ya, supaya nanti warnanya lebih cantik dan menarik. Rebus airnya ini jangan sampai mendidih ya, cukup sampai hangat aja. Kalau misalnya udah hangat, ini bisa dipindahkan ke dalam wadah. Langkah ketiga, di sini saya bakal bikin isian gula merahnya. Di sini saya sudah siapkan 500 gram gula merah. Ini gula merahnya warnanya sedikit pucat ataupun enggak gelap. Kalau misalnya teman-teman mau warnanya lebih cantik, pilih gula merah yang warnanya sedikit gelap ya. Kemudian gula merahnya ini disisir-sisir ataupun diiris seperti ini supaya nanti gula merahnya ini cepat larut. Jika sudah selesai, siapkan panci, kemudian masukkan gula merah ke dalam panci. Lalu bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh garam dan bisa dimasukkan air sebanyak 200 ml. Kemudian gula merahnya ini direbus tapi sambil diaduk-aduk seperti ini supaya gulanya itu cepat larut. Nah, jika gula merahnya ini udah larut dan ini juga udah mulai kental, ini bisa dimatikan kompornya lalu diangkat dan didinginkan terlebih dahulu ya. Jika sudah dingin bisa dipindahkan ke dalam wadah, ini bisa disaring terlebih dahulu supaya gula merahnya itu lebih bersih, nggak ada ampas-ampasnya. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam wadah seperti ini supaya lebih mempermudah masukkan ke dalam kleponnya nanti. Langkah selanjutnya, di sini saya bakal bikin kulit kleponnya. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian bisa dimasukkan 500 gram tepung ketan. Kemudian bisa dimasukkan 150 gram tepung terigu. Lalu masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian air pandan hangatnya ini bisa dimasukkan tapi sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya ini tidak terlalu basah. Supaya lebih mempermudah, di sini saya menggunakan tangan aja ya, tapi pastikan tangannya ini udah dicuci bersih ya. Untuk air pandannya, di sini saya menggunakan semuanya atau keseluruhannya, totalnya itu 420 ml. Jika adonannya ini udah kalis seperti ini udah cukup. Ini bisa dites pulung terlebih dahulu, diambil sedikit lalu dibulat-bulatkan. Jika adonannya ini tidak lengket ataupun adonannya ini tidak keras, berarti ini udah cukup ya.
Untuk bahan selanjutnya, di sini saya sudah siapkan secukupnya minyak goreng supaya nanti pas ngebentuknya adonannya ini tidak lengket. Untuk cara ngebentuknya bisa dilihat dari video aja ya. Langkah pertama bisa diambil secukupnya adonan, untuk besar kecilnya itu sesuai selera aja. Kemudian adonannya ini dibulat-bulatkan ataupun dihaluskan, kemudian sedikit dilonjongkan seperti ini. Langkah selanjutnya baluri tangan menggunakan secukupnya minyak goreng, jangan sampai terlalu basah. Kemudian adonannya ini dilubangin seperti ini. Untuk teman-teman yang mau isian gula merahnya itu banyak, ini adonannya bisa ditambahkan lagi atau bisa dikira-kira aja besarnya. Kemudian pas ngelubangin ini dinding-dindingnya itu dipertipis ya. Kemudian lubangnya itu diperdalam lagi supaya nanti isinya banyak dan gak keluar pas mau nutupinnya. Di sini tuh saya ngelubanginnya itu gak terlalu dalam dan dindingnya itu pun juga gak terlalu tipis. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini ngambil adonannya ini agak banyakan ya, tapi dikira-kira jangan terlalu banyak supaya nanti pas ngelubanginnya itu bisa dalam dan dinding-dindingnya itu bisa lebar dan tipis. Untuk dindingnya ini pun jangan sampai terlalu tipis banget supaya nanti kleponnya itu nggak pecah pas proses perebusan. Nah kemudian bisa diisi gula merahnya, ini jangan terlalu banyak nanti takutnya tumpah dan bocor. Untuk cara nutup kleponnya ini bisa dilihat dari video aja ya. Nah di proses penutupannya ini gula merah saya itu agak sedikit keluar karena ini lubangnya kurang dalam dan inti ataupun gula merahnya itu terlalu banyak juga. Terus dinding kleponnya itu juga saya punya itu agak terlalu tebal. Jadi untuk teman-teman ingat ya, pas mau bikin klepon ataupun jajak klepon ini, bikinnya ambil adonannya itu agak banyakan, terus ngelubanginnya agak dalam dan dinding kleponnya itu agak ditipiskan ya. Nah pastikan pas ngisi gula merah ke dalam kleponnya ini airnya udah dipanaskan, maksudnya airnya itu udah mendidih. Jadi pas selesai ngebungkusin kleponnya langsung dimasukkan ke dalam airnya ya, supaya nanti kleponnya itu nggak saling lengket-melengket. Kalau misalnya pas udah diisi nih, ditaruh ke dalam piring ataupun ke dalam wadah, takutnya pas mau diangkat masuk ke dalam panci itu bakal bocor ya. Jadi pas masukin gula merah ke dalam kulit kleponnya itu, terus ditutup, langsung dimasukkan ke dalam panci yang berisikan air mendidih seperti ini ya. Nah kalau kleponnya udah pada ngambang-ngambang di permukaan seperti ini tandanya kleponnya itu udah matang ya. Jadi ini bisa diangkat lalu ditiriskan. Untuk cara penyajiannya, kleponnya ini didinginkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kleponnya ini udah dingin seperti ini, kelapa parut yang udah dikukus tadi bisa dimasukkan ke dalam wadah ataupun piring seperti ini. Lalu kleponnya bisa ditaruh di atasnya dan diguling-gulingkan seperti ini ya. Nah ini saya mau cobain dulu gimana rasa ataupun sensasi makan jajak kleponnya. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya tuh enak banget. Kelapanya gurih, kulit kleponnya itu legit banget, berpadu dengan isian gula merah yang super manis dan pecah di mulut. Terus gula merahnya ini super lumer, jadi pas digigit itu langsung pecah gula merahnya. Ini saran ya dari saya, makan kleponnya ini langsung masukkan ke dalam mulut satuannya itu, jadi pas digigit gula merahnya langsung lumer, enak banget. Untuk teman-teman yang mau nyobain resep dan cara membuat jajak klepon ini, silahkan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Semoga video kali ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya.